الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Insan Patal Senayan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat badan, nikmat sempat bisa hadir di masjid yang mulia ini, nikmat untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, dari mulai istirahat di rumah, bangun tidur datang ke masjid, setelah pulang ke masjid bisa sarapan dengan keluarga, setelah sarapan berangkat sekolah bagi yang sekolah, berangkat kerja bagi yang kerja, dan pulang kembali ke rumah. Di sela-sela pekerjaan hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan tenang, tentram, dan damai. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita. Karena nikmat itu tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang ada di Ukraina, yang ada di beberapa belahan bumi yang saat ini sedang ada konflik sosial dan konflik kemanusiaan. Yang ada di belahan bumi terdapat bencana alam yang menjadikan infrastruktur masjid mereka tidak sebagaimana yang bisa kita nikmati saat ini. Maka ketika kita mensyukuri nikmat itu, semoga Allah terus jaga dan rawat kedamaian dan ketentraman negeri kita, negeri Indonesia. Terkhusus lingkungan kita Senayan, Jakarta Selatan ini, semoga Allah jaga ketenangannya, jaga kedamaiannya, dan semoga ini bagian dari cara kita untuk terus bersyukur kehadirat Allah dan menjadikan kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Para ulama salafus saleh memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa bersolawat ke atas Nabi. Terkhusus di Sayyidul Ayyam di hari Jumat, memperbanyak solawat ke atas Nabi. Esensi solawat adalah berdoa. Ketika kita mendoakan maka ada rasa cinta yang kita sematkan. Bukti cinta adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda hati dengan perkataan dan perbuatan itu bukan ciri dari orang yang beriman. Orang beriman adalah ketika menyatakan cinta kepada Nabi, maka yang diperintahkan, yang dirisalahkan, dipelajari dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan istiqomah, dengan konsisten. Dan inilah, mari khatib berwasiat kepada seluruh jamaah salat Jumat, terkhusus pada khatib pribadi, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hingga kelak ketika Allah jemput ajal kita dalam kondisi iman Islam dengan sempurna. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perintah pertama, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguh ketika nanti datang di hari kiamat, Al-Quran datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Al-Quran akan hadir, menggandeng, mengajak, merangkul mereka yang menjadi sahabat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah untuk bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita uraikan satu hadis yang luar biasa ini untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Perintah pertama apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini perintah jamaah. Namanya perintah kalau kita udah cinta kepada Nabi, lisan kita mengatakan cinta kepada Nabi, hati kita pun rindu untuk bertemu kepada Nabi, maka semestinya begitu mendapatkan perintah bacalah Al-Quran, baca. Setiap hari, setiap pagi, setiap maghrib, setiap ba'da subuh, setiap waktu ketika Allah berikan keluangan kita untuk baca Al-Quran, baca. Permasalahannya kalau belum bisa baca bagaimana? Belajar. Kan udah dewasa, di masjid kita Al-Insan ada forum halaqah Quran, ada rumah Quran. Bagi mereka yang ingin mendapatkan waktu yang istimewa, spesial, hadir di rumah Quran. Ketika waktunya terbatas, hadir Sabtu atau Ahad, di sini ada pengajian Al-Quran. Diajari alif ba ta dari awal sampai menghafal dengan sempurna. Hadir di masjid ini. Harus ada ikhtiar untuk memperbaiki bacaan kita, sehingga bacaan kita bisa sempurna. Solat yang akan kita laksanakan nanti, ada suratul Fatihah yang menjadi rukun dalam solat itu, yang mensyaratkan kesempurnaan membacanya. Untuk bisa sempurna bacanya, harus bisa membaca Al-Quran dengan sempurna. Supaya bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, ngaji. Ngaji di hadapan guru yang memang faqih, fasih, dan bisa mengajarkan kepada kita, mengkoreksi kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang sempurna, makharijul hurufnya yang sempurna, sifatul hurufnya tertunaikan dengan baik. Ngaji di masjid. Nah, perintah yang pertama ini ayo kita sama-sama jalankan. Kalau ada masalah, buka Al-Quran, tenang hati. Masalah apapun, masalah utang, masalah ribut sama istri, masalah anak nakal, masalah itu ada senggolan di jalanan, masalah dengan bos atau atasan. Kalau udah runyam hati, datang ke masjid, 2 rakaat sujudnya, baca Al-Quran barang 1 lembar, adem hati. Ayo kita mulai perbaiki diri kita dari membaca Al-Quran. Dan yang kedua, perintah yang berikutnya adalah Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Ini menarik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata ya'ti.
Ata artinya datang, ya'ti akan datang. Artinya Al-Quran bisa datang, bisa pergi. Kalau kita membaca Al-Quran itu berat, baru 2 lembar udah nguap, baru 1 lembar udah rasa ngantuk luar biasa, nggak bisa menikmati ibadah membaca Al-Quran. Barangkali bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, Al-Quran yang meninggalkan kita. Al-Quran yang ogah dipegang oleh tangan kita. Barangkali tangan ini terlampau banyak memegang sesuatu yang haram, lisan ini terlampau banyak berbicara sesuatu yang haram, mata ini terlalu banyak bermaksiat. Ayo kita perbaiki diri mulai dengan Al-Quran sampai pada titik Al-Quran itu nyaman kita pegang, nyaman kita ibadah dengan Al-Quran. Kembali ke masjid, baca Al-Quran, sujud yang khusyuk. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ketika nanti datang hari kiamat, sungguh Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Lalu siapa sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran adalah yang pertama, dia yang konsisten membaca dengan benar, maka ngaji. Yang belum sempurna bacaannya, ngaji, belajar lagi. Kan udah dewasa, nggak ada kata terlambat, ngaji lagi. Nggak punya uang, sampaikan kepada pengurus masjid, saya akan siap ngaji sungguh-sungguh, tapi mohon digratiskan. Gratis itu. Yang penting ngaji sungguh-sungguh. Tahan itu rasa malu, yang penting ngaji. Kemudian setelah belajar mempelajari cara membacanya, belajar mempelajari cara mentadaburinya, baca terjemahannya. Baca terjemahan. Tidak semua yang kita baca di terjemahan kita pahami. Datang di majelis ilmu, majelis tafsir, akan hadir para mufasir, para alim ulama yang menjelaskan ayat-ayat yang belum kita pahami. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan andalkan kemampuan otak kita yang terbatas, kemampuan ilmu alat kita yang terbatas. Karena memang Al-Quran bukan bahasa ibu kita. Tadaburi itu. Begitu setelah mentadaburi, amalkan setelah kita pahami. Amalkan semampu kita. Bikin komunitas. Kita bersepakat untuk meninggalkan riba. Kita bersepakat untuk terus memastikan bahwa kita tidak ghibah antara satu dengan yang lain. Kita bersepakat untuk jujur. Kita bersepakat untuk adil. Kita bersepakat untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks syariat dalam muamalah kita. Amalkan. Setelah itu jalankan bersama. Dan setelah kita bisa mengamalkan, bisa menjalankan, kita syiarkan. Jadilah duta-duta Al-Quran yang dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, kita akan membawa spirit Islam dan Al-Quran. Semoga setiap kita akan Allah jadikan duta penggerak terbaik Al-Quran, yang setiap hari membaca Al-Quran, menyempatkan waktu untuk mentadaburinya, dan setelah itu mencoba mengamalkan semampu kita. Setelah mengamalkan, ajak yang lain untuk sama-sama seperti kita, ngaji bareng di masjid, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi bersama-sama dengan keluarga. Ajak itu mereka semua untuk kemudian istiqomahlah untuk senantiasa menjadi ahlul Quran. Khatib menutup khutbah ini dengan kita semestinya melihat bahwa Allah sudah memberikan satu peringatan dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh Allah telah bersumpah atas waktu. Setiap manusia itu sesungguhnya akan merugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka sempurnakan iman kita dan beramal solehlah. Bacalah Al-Quran, itu bagian dari amal soleh. Dan tidak sekedar sebatas itu, kita tawasobil haqq wa tawasobis sabr. Menjadi ahlul Quran sampai akhir hayat itu enggak mudah. Maka butuh bi'ah, butuh lingkungan, butuh yang mengingatkan untuk sabar, dan butuh untuk mengingatkan untuk dalam posisi dalam kebenaran. Karena itulah yang menjadikan kita panjang nafas dalam kebenaran.
Semoga Allah jadikan kita menjadi ahlul Quran yang istiqomah bersama komunitas dan berkeluarga untuk bisa senantiasa berdiri tegak bersama kebenaran, bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisya'nih وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم صلوا وسلموا على الهدي البشير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منهما وما لا نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرغس أسعارهم وآمنهم في أوطانهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا بلدنا إندونيسيا وبلد المسلمين في كل مكان وكل زمان. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين في كل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.